Bismillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Nuzulu Isa bin Maryam thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Jadi penetapan turunnya Nabi Isa itu dengan kitab, satu, yang kedua dengan hadis-hadis sunnah, yang ketiga dengan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Adapun dari Al-Quran mana dasarnya? Qala Allah Ta'ala, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Allah berfirman di surah An-Nisa 159, dan tidaklah min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, illa, kecuali, la yu'minanna bihi, benar-benar mereka akan beriman, bihi, kepada Nabi Isa, qabla mautihi, sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ai maut Isa maksudnya. Dan ada dua tafsiran ini jemaah. Jadi pendalilan di surah An-Nisa 159 akan turunnya Nabi Isa, walaupun tidak secara sharih ya, tapi isyarat yang menunjukkan, yakni atas dalam satu tafsiran, yakni. Karena qabla mautihi ini ditafsirkan, ada yang menafsirkan qabla mautihi domirhu, kembali kepada ahli kitab, yakni ahli kitab nanti benar-benar akan beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum matinya. Ini nyanya kembali kemana? Kembali ke ahli kitab, ini tafsiran pertama. Kalau kembali kepada ahli kitab, ini setiap orang Kristen gitu, sebelum matinya dia akan beriman dengan Nabi Isa, namun sudah tidak berguna lagi iman, karena pas sekarat mau mati baru iman, ya. Atau yang kedua, nah atas tafsiran ini qabla mautihi, kata Syekh, ai mauta Isa, yang dimaksud sebelum matinya, ini matinya Isa. Kapan ini? Wa hadha hina nuzulihi, dan ini saat Nabi Isa turun, kama fasarahu Abu Hurairah bidzalik, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah, ya. Jadi ada dua penafsiran pada lafaz qabla mautihi. Domirhi, kembali ke, atau domirhu, yakni nya, kembali ke ahli kitab, ini setiap orang ahli kitab akan beriman, ya, kepada Nabi Isa sebelum matinya dia, atau kembali ke Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa alaihissalam. Taib. Adapun dari hadisnya ikhwan banyak sekali. Di antaranya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, wallahi, demi Allah, la yanzilanna, lam taukid, nun taukid. Jadi ada tiga penekanan di sini. Penekanan pertama dengan wallahi, sumpah. Penekanan kedua dengan lam, la yanzila. Lalu penekanan ketiga dengan nun taukid, yaitu na, la yanzilanna, yang terjemahnya demi Allah sungguh Nabi Isa akan benar-benar, gitu. Demi Allah sungguh Nabi Isa akan benar-benar turun, ya. Hakaman, sebagai hakim, wa adlan, yang adil. Taib. Al-hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalil yang ketiga, kesepakatan kaum muslimin, yakni umat Islam, yang dimaksud ahli sunnah. Karena tidak setiap umat Islam setuju, sepakat, ya. Namun umat Islam yang tidak sepakat ini tidak dianggap karena umat Islam yang sesat. Para jamaah sekalian, tidak setiap perselisihan itu dianggap, tidak. Khilaf itu ada dua macam secara umum, ada khilaf tanawwu' dan ada khilaf tudad pakai dad, ya. Yang pertama khilaf tanawwu', khilaf yang beragam, yakni perbedaan-perbedaan yang bersifat keragaman. Contoh, Nabi mengajarkan kepada kita umatnya ibadah itu beraneka ragam macamnya, seperti mengajarkan zikir dalam salat misalnya, istiftah saja ada belasan macam. Nah itu khilaf tanawwu' namanya. Tata cara salat khauf,
Itu khilaf tanawu'. Tata cara zikir setelah salat, maksudnya lafaz-lafaz zikir setelah salat macamnya banyak, itu khilaf tanawu'. Jadi hakikatnya ya tidak saling bertentangan. Adapun kalau tudor itu khilaf yang pada dasarnya itu bertentangan satu sama lain. Khilaf tudod namanya. Nah, khilaf tudod ini ada yang boleh sa'ig, ada yang gair sa'ig, ada yang tidak boleh, haram. Khilaf tudod ini. Yang sa'ig yang boleh, khilaf yang kontradiksi bertentangan ini kalau ada dalil cuma. Seperti kunut subuh itu khilaf dan masuk khilaf tudod kunut subuh itu. Karena bertentangan, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah kunut subuh itu. Nah, kita penuntut ilmu jangan menjadikan khilaf sebagai dalil. Enggak apa-apa, wis bebas, karap-karap PDW. La, penuntut ilmu harus memilih mana qaul yang rajih di antara khilaf tudad tersebut yang ada nasnya. Memilih dalil yang paling kuat. Dalam hal ini, yang paling kuat adalah apa yang disebut oleh Imam Ahmad bahwa hadisnya dhaif, maka kunut subuh bid'ah. Namun ini khilafiyah ranahnya, kawan, karena ada dalil. Walaupun dalil itu dianggap sahih oleh Imam Syafi'i dan ternyata dhaif. Cuman masuk ke ranah khilafiyah dan khilaf tudad. Karena bertentangan, kontradiksi. Ya ini mau nggak mau harus memilih. Namun kita lapang dada dalam masalah ini. Yang kedua khilaf yang tudad, yang apa? Yang gair sa'igh, yang tidak boleh. Yaitu apa? Khilaf antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Seperti ada tidaknya azab kubur. Turun tidak turunnya Nabi Isa. Wafat atau tidak wafatnya Nabi Isa sekarang. Ini khilaf tudad yang haram. Artinya sesat yang mengatakan Nabi Isa tidak turun. Sesat yang mengatakan azab kubur tidak ada. Jelas cuma ya? Baik. Maka ajma'al muslimun, yang dimaksud saun muslimin sepakat, yakni ahli sunnah. Nah, yang itu yang kita anggap. Adapun khilaf Khumaini menyelisih, ya terserah Khumaini siapa Khumaini. Terserah Jahmiyah, Jaham bin Sofan, karepe. Enggak kita pikirkan. Yang penting ulama ahli sunnah ada khilaf tidak. Kalau tidak ada mananya ijma'. Ya. Termasuk para salaf yang dimaksud muslimin di sini para salaf. Ala nuzulihi, atas turunnya Nabi Isa, fayanzilu indal manaratil bayda. Nabi Isa turun di menara putih. Fi syarqi Dimas, fi syarqi Dimashqa, di bagian timur negeri Damaskus. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Wadi'an, dalam keadaan beliau turun Nabi Isa nanti di akhir zaman, meletakkan kedua pendanya di sayap kedua malaikat. Fala yahilu li kafirin yajidu min rihi nafasihi illa mat. Dan tidak ada satu orang kafir pun yang menghirup nafas atau mencium, mendapati aroma nafasnya Nabi Isa illa mata, kecuali mati. Setiap orang kafir yang mencium aroma nafasnya Nabi Isa, kecuali dia mati. Ya. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Dan nafasnya Nabi Isa itu ya berakhir sejauh berakhirnya pandangan matanya, tarf. yakni pandangan matanya. Ini sangat jauh sekali. Di mana pandangan matanya beliau Nabi Isa, sejauh itu pula nafasnya tercium. Baik. Fayatlubu Dajjal, lalu beliau mencari Dajjal hatta yudrika bi Babil Luddin, sehingga Dajjal ketemu di Bab Lud, sebuah tempat di Palestina. Lalu fayaqtulahu, kemudian Nabi Isa membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal Nabi Isa dengan tangannya, dengan tombak, dengan senjata. Ya. Berarti menunjukkan Nabi Isa tidak punya senjata modern seperti AK berapa? 47 atau pistol. Nah, apa di antara tugas yang lain beliau selain membunuh Dajjal? Ya,
wa yuksirus saliba, menghancurkan salib. Salib yakni salib. Orang Indonesia itu tidak mau sulit-sulit. Salib, salib saja gitu. Ya, yaumul itsnain, alah kesuwen. Senin, yaumus sulasa, sulasa itu 3 ya, Senin itu 2, yaumul ahad itu 1, ahad itu 1. Jadi hari pertama itu ahad. Yang antum suka ngomong minggu itu ahad, ahad itu 1. Yaumul ahad, yaumul itsnain hari kedua, yaumul sulasa ketiga. Sulasa, kesuwen, sulasa, Selasa. Ya, Selasa. Baik. Kemudian wa yad'ul zizyah, lalu menghancur, yadhu yakni menghilangkan, melenyapkan upeti pajak. Wa takunu sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin, dan manusia sujud bersatu semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa yahujju wa ya'tamir, kemudian beliau Nabi Isa pun haji dan umrah, melakukan haji dan umrah. Kullu hadza, semua ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, thabitun fi sahih Muslimin wa ba'duhu fi sahihaini killaihima. Ya. Semua ini sahih, ada di kitab Sahih Muslim dan ada sebagainya di Bukhari Muslim, di kedua-duanya. Rawali Imam Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan juga Imam Abu Dawud, anna Isa yabqa ba'da qatli ad-dajjal 40 sana. Bahwasanya Nabi Isa hidup setelah membunuh Dajjal itu 40 tahun. Summa 40 tahun yang dimaksud Pak Jamaah. 40 tahun yang dimaksud total keseluruhan hidup Nabi Isa di bumi. Ya. Bukan berarti setelah membunuh Dajjal hidup 40 tahun, tidak. Tapi maksudnya total secara keseluruhan. Karena Nabi Isa hidup di bumi setelah turun cuma 7 tahun saja. Nabi Isa hidup di muka bumi setelah turun dari langit nanti cuma 7 tahun. Maka 40 ini maksudnya total semua hidup atau seluruh usia beliau hidup di muka bumi dengan sebelum naiknya. Karena Nabi Isa naik pada saat usia 33 tahun. Ya. Jadi 33 tahun naik, lalu turun lagi nanti 7 tahun. Berarti totalnya berapa? 40 pas.